Papua Barat, hadiah terindah Soeharto untuk Amerika. Mayoritas saham PT Freeport Indonesia telah berhasil dikuasai di era Presiden Joko Widodo. Setidaknya, butuh waktu 3,5 tahun untuk merebut kembali 51% saham PT Freeport Indonesia ke pangkuan Ibu Pertiwi. Pengambilalihan ini menjadi sejarah tersendiri bagi Indonesia. Bagaimana tidak, Freeport sendiri telah puluhan tahun berdiri di atas bumi Papua. Menengok ke belakang, peristiwa politik di penghujung tahun 1965, tepatnya setelah kejadian G30S, bukan hanya peristiwa politik. Bukan sekedar penggulingan pemerintahan yang sah Soekarno oleh militer dan sayap kanan yang disokong imperialis Barat. Di balik kejadian itu, ada kepentingan ekonomi yang turut menjadi motifnya. Tak hanya itu, seperti diketahui bersama, pasca lengsernya Soekarno, haluan ekonomi Indonesia berubah sepenuhnya. Seperti diketahui banyak orang, sebelum tahun 1965, haluan politik Indonesia sangat anti-imperialis. Secara ekonomi, Soekarno sangat bernafsu membangun fondasi ekonomi nasional yang berdiri di kaki sendiri atau berdikari. Situasi itu tentu tidak nyaman bagi negara-negara yang berkepentingan menancapkan kepentingan ekonominya di Indonesia, termasuk Amerika Serikat. Saat itu, korporasi-korporasi raksasa seperti Caltex, Stanford, Shell, Uni Royal, dan lain-lain juga sudah mengeruk untung di Indonesia. Karenanya, sejak tahun 1950-an, Amerika Serikat mulai terlibat dalam gerakan-gerakan separatis yang mengganggu dan melemahkan pemerintahan Soekarno. Salah satunya adalah menyokong pemberontakan PRRI Permesta. Di tahun 1960-an, nasionalisme ekonomi Soekarno makin menggila. Dengan dukungan serikat buruh kiri dan nasionalis, terutama yang berkaitan dengan PKI, sejumlah perusahaan asing diambil alih. Salah satunya adalah perusahaan Amerika Serikat, US Rubber Company, yang beroperasi di Sumatera Utara. Tentu saja, kepentingan ekonomi Amerika Serikat terancam oleh gelombang nasionalisasi itu. Caltex, perusahaan minyak Amerika Serikat yang juga beroperasi di Indonesia, juga terancam nasionalisasi. Ditambah lagi, sejak tahun 1962, Indonesia berkonfrontasi dengan Malaysia yang dianggapnya negara boneka Inggris. Sementara haluan politik luar negeri Indonesia makin menjauh dari Barat dan makin merapat ke Tiongkok. Pupuslah sudah harapan Amerika Serikat terhadap pemerintahan Soekarno. Karena itu, sejak tahun 1964, Amerika Serikat bersama Inggris mulai melancarkan operasi-operasi rahasia untuk menggulingkan Soekarno. Salah satunya dengan meruncingkan persaingan antara Angkatan Darat versus PKI. Mereka yakin, adanya benturan politik antara Angkatan Darat versus PKI akan membuka peluang untuk menggulingkan Soekarno. Pada Februari tahun 1965, CIA mengusulkan untuk memperluas cakupan operasinya di Indonesia, termasuk hubungan rahasia dengan kelompok-kelompok anti-komunis, Black Letter Operation, operasi media, termasuk kemungkinan aksi radio hitam dan politik hitam di dalam lembaga-lembaga politik di Indonesia. Perang urat saraf makin gencar. Hoaks menyebar dari telinga-telinga hingga ke masyarakat umum. Di antaranya tentang isu Soekarno sakit parah, Dewan Jenderal dan dokumen Gilchrist. Sayangnya, beberapa pejabat yang dekat dengan Soekarno percaya dengan hoaks tersebut, termasuk Subandrio selaku Kepala Badan Pusat Intelijen. Beberapa perwira loyalis Soekarno, seperti Kolonel Untung Samsuri dan Brigjen Suparjo, juga sangat percaya. Berangkat dari kabar hoaks, sejumlah perwira yang loyal kepada Soekarno berniat melakukan aksi mendahului untuk mencegah kup Dewan Jenderal. Dan itulah yang melatar belakangi terjadi aksi gerakan tanggal 30 September tahun 1965. Bradley Simpson, dalam makalah berjudul Amerika Serikat dan Dimensi Internasional dari Pembunuhan Massal di Indonesia, memperlihatkan bagaimana peran Amerika Serikat dalam peristiwa tahun 1965. Mulai dari bantuan propaganda, pendanaan, alat komunikasi, persenjataan, dukungan intelijen, hingga menyediakan daftar orang-orang PKI. Dan yang menarik lagi, artikel juga menyingkap motif Amerika Serikat terlibat dalam peristiwa tahun 1965 hingga kudeta merangkak terhadap Soekarno, yaitu mengamankan kepentingan bisnisnya sekaligus mengembalikan Indonesia ke pangkuan Barat. Untuk diketahui, artikel Brad itu bukanlah hasil imajinasi liar penulisnya, melainkan hasil kerja membongkar-bongkar arsip-arsip pemerintah Amerika Serikat sendiri, seperti telegram rahasia kedubes Amerika Serikat,
memo sejumlah pejabat Amerika Serikat, kabel informasi CIA, airgram kedubes Amerika Serikat, dan lain-lain. Sebetulnya, dokumen rahasia CIA yang sudah dibuka ke umum atau deklasifikasi juga menunjukkan keterlibatan negeri Paman Sam itu dalam peristiwa tahun 1965. Bahkan lembaga intelijen Inggris, yakni M16, juga terlibat. Singkat cerita, terlepas dari perbedaan klaim soal siapa pelaku G30S tahun 1965 itu, di sini ada beberapa fakta besar yang tidak bisa ditolak kebenarannya. Pertama, terjadi pergantian kekuasaan secara paksa dari tangan Soekarno ke Soeharto. Soekarno dituduh terlibat G30S tahun 1965, meski tanpa bukti yang kuat. Pidato pertanggungjawaban Soekarno yang diberi nama Nawaksara ditolak MPRS, yang isinya pendukung Soeharto semua. MPRS kemudian memberhentikan Soekarno, lalu mengangkat Soeharto sebagai presiden. Kedua, pergantian kekuasaan dari Soekarno ke Soeharto juga mengubah haluan politik dan ekonomi Indonesia secara radikal. Di bawah Soeharto, pintu ekonomi dibuka selebar-lebarnya bagi investor asing, terutama dari Barat. Banyak kebijakan yang mulai disetir oleh Barat. Di tahun 1967, disahkanlah Undang-Undang Penanaman Modal Asing, yang isinya sangat sesuai keinginan negara-negara Barat dan investor asing. Konon, Amerika Serikat sampai mengerahkan tenaga ahli untuk membantu Wijaya Nitisastro, seorang ekonom pro-Barat, untuk menyusun undang-undang tersebut. Di bulan November tahun 1965, hanya beberapa minggu setelah peristiwa G30S, dua eksekutif Texaco, salah seorang bernama Julius Tahija dari Indonesia, yang punya kedekatan dengan militer Indonesia, mulai mendekati Freeport. Keduanya memberitahu bahwa sudah tiba waktu yang tepat bagi Freeport untuk membuka negosiasi dengan para jenderal di Jakarta terkait Earthsburg. Di sisi lain, di Jakarta, rezim militer di bawah Soeharto sedang berupaya keras mendapat dukungan internasional untuk mengkonsolidasikan kekuasaannya, terutama bantuan ekonomi. Bagi Soeharto dan pendukungnya, bantuan ekonomi itu sangat dibutuhkan untuk mempercepat stabilitas politik. Namun, ada harga yang harus dibayar oleh rezim Soeharto, yakni melakukan reformasi ekonomi sesuai tuntutan Amerika Serikat dan Barat. Sebagai imbalannya, Barat bersedia melakukan renegosiasi utang dan memberi bantuan ekonomi sebesar $450 juta Amerika Serikat per tahun, di bawah skema Intergovernmental Group on Indonesia atau IGI. Selain itu, para pejabat Amerika Serikat mendesak rezim Soeharto untuk mengembalikan kepercayaan kreditor dan investor asing. Karena itu, hanya beberapa hari sejak peralihan kekuasaan dari tangan Soekarno ke Soeharto melalui Super Semar, tanggal 11 Maret tahun 1966, para teknisi Freeport sudah menjelajahi Irian Barat untuk menemukan gunung tembaga bernama Earthsburg. Menurut Bradley Simpson, dosen sejarah di Universitas Princeton, Amerika Serikat, Freeport dijadikan oleh Amerika Serikat sebagai ujian penting untuk membuktikan niat rezim baru di Indonesia terhadap investor asing. Bahkan, seperti ditulis oleh Simpson, pihak kedubes Amerika Serikat menilai perundingan antara Freeport dan para pejabat Indonesia sebagai awal diajukannya pertanyaan penting, apakah sikap negatif Indonesia terhadap investasi asing akan berubah? Tampaknya ini merupakan sebuah peluang sangat baik untuk memengaruhi jalan pikiran rakyat Indonesia mengenai investasi asing. Demikian isi telegram kedubes Amerika Serikat di Jakarta ke Kemenlu Amerika Serikat, tanggal 9 Juni tahun 1966, sebagaimana dikutip oleh Brad Simpson. Akhirnya, pada April tahun 1967, kontrak karya pertama antara Freeport dengan pemerintah Indonesia diteken. Yang janggal, kontrak karya itu diteken ketika Papua belum resmi menjadi wilayah Republik Indonesia. Perlu diketahui, PPRA baru dilakukan tahun 1969. Selain itu, kontrak karya itu diteken bukan oleh presiden legitimate, melainkan oleh pejabat sementara presiden, yakni Soeharto. Soeharto diangkat sebagai presiden resmi tanggal 27 Maret tahun 1968. Forbes Wilson, kepala Freeport Sulphur Company saat itu, mengira pemerintah Indonesia berada di bawah tekanan Amerika Serikat saat menekan kontrak dengan Freeport itu. Menurut Dennis Leith, penulis The Politics of Power, Freeport in Soeharto's Indonesia, Freeport dengan koneksi politiknya yang sangat kuat dalam proses negosiasi, sehingga bisa mendiktekan persyaratan kontrak. Akibatnya, banyak klausul kontrak itu yang sangat menguntungkan Freeport. Seperti dicatat Leith,
Freeport dibebaskan dari kewajiban pajak selama 3 tahun. Tidak ada sepeser saham pun untuk pemerintah Indonesia, tidak ada kewajiban ganti rugi atas lahan masyarakat asli Papua, terutama suku Amungme dan Kamoro yang dirampas, dan tidak ada kewajiban perlindungan ekologi. Freeport adalah perusahaan asing pertama yang menandatangani kontrak dengan rezim militer yang baru berkuasa di Indonesia. Setelah Freeport Sulpur, investor asing lainnya bak semut berlomba-lomba mengerubuti Indonesia. Setelah itu hingga kini, Indonesia menjadi salah satu surga bagi investasi asing di Asia Tenggara. Kesimpulan, bahwa CIA ikut menggulingkan Soekarno karena kekayaan emas di Papua juga diyakini oleh Greg Paul Grain, sejarawan dari University of Sunshine Coast, Brisbane, Australia. Hanya saja, penulis buku The Incubus of Intervention, Conflicting Indonesia Strategies of John F. Kennedy and Allen Dulles itu, terlalu menekankan peranan besar Allen Dulles, Direktur CIA saat itu, dalam upaya menggulingkan Soekarno dan merebut tambang emas di Papua. Dan saya kira, terlalu sempit untuk melihat peristiwa penggulingan Soekarno di akhir tahun 1960-an itu sebagai manuver Dulles semata. Singkat cerita, jika kita lihat berbagai jalinan peristiwa di atas, tampak sekali bahwa Freeport hadir sebagai perayaan keberhasilan menggulingkan Soekarno, sekaligus mengembalikan Indonesia ke pangkuan Barat. Freeport juga dijadikan oleh negara-negara kapitalis Barat sebagai batu uji pada pemerintahan Orde Baru, akan komitmen mereka pada investasi asing dan liberalisasi ekonomi. Jadi, sederhana saja, jika Freeport masih berjaya, berarti Indonesia belum merdeka 100%.